Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bahwa keterbatasanmu membuatmu tidak berguna? Atau merasa bahwa kekurangan yang kamu miliki membuatmu tidak mampu berkontribusi dalam kehidupan? Kalau iya, maka kisah sahabat Nabi yang satu ini akan membuka matamu. Inilah kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran, dan tugasnya tak kalah mulia dibanding para pejuang lain di medan perang. Abdullah bin Ummi Maktum, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Zaid, dari Bani Fihr, salah satu suku Quraisy. Namun ia lebih dikenal dengan nama ibunya, yaitu Ummi Maktum, karena ia buta sejak lahir. Di zaman jahiliyah, cacat fisik seringkali dianggap sebagai aib. Tapi dalam Islam, Allah memuliakan setiap hambanya bukan karena fisiknya, tetapi karena iman dan takwanya. Dan Abdullah bin Ummi Maktum membuktikan itu. Salah satu momen paling bersejarah yang melibatkan Abdullah bin Ummi Maktum adalah saat turunnya surah Abasa. Ceritanya terjadi di masa-masa awal dakwah Islam di Makkah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdakwah kepada para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Beliau sangat berharap agar mereka masuk Islam, karena mereka tokoh berpengaruh di masyarakat. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Ia tidak melihat bahwa Rasulullah sedang berbicara dengan tokoh-tokoh penting, maka ia menyela dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku isi ajaran dari Allah yang telah diajarkan kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sedikit bermuka masam dan memalingkan wajahnya, merasa terganggu karena sedang dalam momen penting. Namun apa yang terjadi? Tak lama setelah itu, wahyu dari Allah turun. Surah Abasa. Ayat pertama. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Quran Surah Abasa ayat 1 dan 2. Bayangkan, Allah langsung menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memalingkan wajah dari seorang buta yang tulus mencari ilmu, hanya karena ingin mendapatkan hati orang-orang yang sombong. Dan siapa orang buta itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah peristiwa itu, posisi Abdullah di mata Rasulullah justru semakin mulia. Ia menjadi salah satu muadzin resmi bersama Bilal bin Robah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum ikut berhijrah. Di sana, ia seringkali ditugaskan sebagai pengganti Rasulullah untuk memimpin sholat saat Nabi sedang keluar kota atau dalam peperangan. Luar biasa, seorang buta dipercaya mengurus urusan umat. Dan lebih dari itu, meskipun ia tidak diwajibkan ikut perang karena kebutaannya, Abdullah bin Ummi Maktum tetap meminta izin untuk ikut berjihad. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku ikut. Demi Allah, aku ingin menginjakkan kakiku di medan jihad." Keinginannya terkabul. Dan pada perang Qadisiyah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ia turut serta. Meskipun tidak bisa melihat, ia tetap membawa panji Islam sebagai motivasi bagi pasukan lain. Dan di medan perang itu, Abdullah bin Ummi Maktum gugur sebagai syahid. Apa pelajaran dari kisah luar biasa ini? Pertama, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena keterbatasannya.
Abdullah bin Ummi Maktum buta, namun Allah memuliakannya dalam wahyu. Kedua, semangat menuntut ilmu tidak mengenal kondisi. Ia menyela dakwah Rasulullah bukan karena tidak tahu sopan santun, tetapi karena haus akan petunjuk Allah. Ketiga, keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkontribusi. Bahkan Rasulullah mempercayainya memimpin sholat dan membawa panji Islam. Di dunia yang seringkali mengukur manusia dari rupa, fisik, dan status sosial, kisah Abdullah bin Ummi Maktum adalah tamparan bagi kita semua. Bahwa yang paling Allah lihat adalah hati dan keimanan. Dan ketika kita merasa tidak mampu, atau terlalu kecil untuk memberi manfaat, ingatlah sahabat yang satu ini. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta, tapi hatinya lebih terang dari banyak orang yang bisa melihat. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, bantu sebarkan kisah sahabat-sahabat luar biasa seperti Abdullah bin Ummi Maktum dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.